Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat CRUD dan report pada gudang proyek gudang yang saya buat. Jadi di sini saya akan login terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu CRUD pada gudang handphone. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada data barang. Jadi sebelum membuat CRUD, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu atau database-nya. Jadi karena database-nya sudah saya buat, jadi ini hasil database yang saya buat, yaitu dengan nama sistem informasi gudang handphone. Dan untuk tabel barangnya ini itu udah ada, itu dengan terdapat ID barang, nama barang, harga barang. Terus bagaimana sih cara membuat tampilan ini, atau bagaimana cara membuat tabelnya. Jadi kita sebelum membuat atau bagaimana cara mengkoneksikannya ke database. Jadi pada file .inf. Jadi di sini kita dapat melakukan penghubungannya. Kita harus database portnya itu kita harus dapat sesuaikan, karena saya menggunakan yaitu MAM, jadi portnya itu harus sesuai. Nah, ini untuk MySQL nya itu portnya itu 889. Jadi untuk portnya itu 889. Terus untuk MAM itu ada user sama password. Nah, ini untuk database-nya sistem informasi gudang handphone. Selanjutnya bagaimana cara membuat jika sudah dikoneksikan. Selanjutnya kita membuat tabelnya. Jadi untuk membuat tabelnya pada database sistem informasi gudang handphone, kita dapat menggunakan PHP Artisan. Jadi di sini saya akan memberikan perintah untuk menjalankan membuat tabel atau membuat file migration. Jadi sini untuk membuat tabelnya saya menggunakan migration. Jadi di sini dapat dicek untuk migrationnya. Ini yang sudah saya buat. Jadi cara membuatnya itu karena saya biasanya untuk membuatnya itu sekaligus pada modelnya. Jadi kita mengetik perintah PHP Artisan make model, terus nama tabel atau modelnya itu saya namain barang slash ada penghubung M. Jadi di sini saya membuat file dengan file model dengan nama barang sekaligus migrationnya. Jadi di sini saat membuat migration, jadi disarankan menggunakan make model barang, selanjutnya minus M atau tanda penghubung M. Jadi di sini kita dapat membuat file sekaligus dengan modelnya. Jadi karena saya sudah buat, ini contoh membuat hasil membuatnya barang. Terus untuk modelnya kita dapat cek yaitu nama barang. Jadi kalau menggunakan
dibuat dengan ini, maka tekan otomatisnya akan berakhirkan dengan S, jadi barang. Tapi kalau pada model itu tetap namanya barang. Nah, selanjutnya jika sudah kita dapat mengisi apa saja kolom-kolom yang akan kita buat. Nah, karena di sini terdapat ID, nama dengan tipe data string, terus harga sama satuan, sama kolom kategori. Nah, jadi untuk biar terjadi jadi kita dapat forex kategori reference ID pada tabel kategoris on pada tabel kategoris. Nah, jadi di sini kita memanggil foreign key pada tabel kategori, dan selanjutnya di sini juga membuat kolom gudang dengan untuk menampung ID user big integer. Nah, jadi di sini untuk menampung ID pada gudang. Nah, selanjutnya foreign key pada gudang itu harus sesuai dengan yang pada kolomnya itu. Jadi untuk menampung gudang pada tabel gudang ID, mengambil ID pada tabel gudang. Nah, di sini juga terdapat stok awal menggunakan tipe data integer, stok masuk dengan tipe data integer, terus stok keluar sama stok akhir menggunakan tipe integer. Nah, jadi no label ini stok awal sama stok masuk sama keluar, dan stok akhir itu bisa tidak diisi karena menggunakan metode no label. Oke, selanjutnya kita membuat bagaimana cara menampilkan data pada data barang. Jadi sebelum menampilkan data barang, kita harus membuat file controllernya. Jadi kita dapat menggunakan PHP Artisan Controller, terus nama controllernya. Jadi misal jika lupa perintah bagaimana cara membuat filenya, kita dapat mengunjungi website resminya Laravel. Jadi di sini terdapat banyak sekali perintah-perintah yang dapat kita gunakan. Salah satunya yaitu PHP Artisan Make Controller. Ini merupakan perintah untuk membuat file controller. Nah, jika sudah, selanjutnya kita karena saya sudah membuat controllernya. Nah, di sini saya karena login sebagai admin, nah maka karena saya bisa untuk barang controllernya, jadi nama controller barang ini yaitu barang controller. Nah, jadi di sini terdapat indeks untuk menampilkan data barang. Nah, barang sama dengan terus nama modelnya barang pagination. Jadi maksud dari pagination ini kita dapat menampilkan 10 data pada setiap page atau setiap halaman. Nah, jadi untuk ini barang ini harus sesuai dengan modelnya. Nah, sebelum kita memanggil model barang, jadi kita harus mendefinisikan field pada tabel barang. Jadi pada tabel barang itu terdapat nama barang, harga, satuan, kategori ID, gudang ID, stok awal, stok akhir, stok masuk. Selanjutnya jadi di sini terdapat untuk kategori sama gudang. Jadi di sini untuk merelasikan antara
antara model atau tabel pada gudang dan barang. Jadi di sini menggunakan metode belongs to. Selanjutnya this, yaitu mengambil data pada kategori yaitu model barang, terus yang diambil yaitu kategori ID, atau yang dipanggil itu yaitu ID pada kategori. Nah, di sini asmane, jadi kita harus mendefinisikan juga, karena pada setiap kategori itu mempunyai banyak barang. Nah, di sini terdapat protected field label. Jadi di sini kita harus memanggil nama kategorinya. Nah, untuk nama kategori ini itu harus sesuai dengan tabel pada kategori. Nah, itu harus sesuai dengan kolom pada nama kategori tersebut. Nah, jika sudah, selanjutnya barang tuh kategori itu di sini memanggil data pada kategori dengan menggunakan model. Nah, jadi hal ini menampilkan semua data pada kategori. Selanjutnya yaitu membuat variabel gudang sama dengan gudang hal, yaitu menampilkan semua data gudang. Nah, jadi di sini saya membuat array untuk menampung dari variabel data barang. Nah, di sini saya membuat objek pada variabel tersebut. Nah, di sini saya menampung data-data pada data barang. Nah, jika sudah, return view. Nah, jadi return admin dot barang. Jadi pada folder pada return view pada folder view ini maksud itu melakukan pengembalian data pada view. Nah, di dalam view itu terdapat admin dot barang dot data barang. Nah, jadi pada folder admin, terus pada dalam folder barang, terus mengambil yaitu blade data barang dot blade php dengan mengirim array yaitu data. Nah, jika sudah, sebelum memanggil untuk menampilkan data untuk datanya, kita harus membuat root-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum membuat root-nya, kita harus memanggil controllernya. Nah, karena use app, nah pada folder app /http/controller, nah /admin barang controller. Nah, karena barang controllernya itu terdapat pada folder barang, maka itu admin /barang, karena pada folder barang terdapat file barang controller. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu membuat root-nya. Nah, jadi di sini root itu mengelompokkan data barang menggunakan group function. Nah, jadi di sini mengelompokkan pada controller agar terlihat lebih rapi. Nah, jadi root get admin data barang index name barang. Jadi di sini itu ya URL-nya itu admin /data barang, terus get yaitu untuk mengambil pada metode index. Nah, jika sudah data barang tersebut,
maka akan ditampilkan menggunakan modal. Nah, sebelumnya, di sini kita memanggil barang .create itu untuk rootnya itu untuk melakukan post pada data barang. Nah, untuk menampilkan, karena kita menjelaskan terlebih dahulu bagian untuk menampilkan pada drop down-nya gudang dan data kategori. Nah, di sini kita menggunakan select itu dengan name kategori ID. Nah, nantinya name ini harus sesuai dengan saat menambah atau melakukan create. Nah, create dengan ID. Nah, forest. Nah, jadi forest kategori ya. Jadi pada objek kategori yaitu akan menampilkan nama kategori alias K, variabel K. Jadi di sini yang diambil value pada ID kategorinya. Jadi itu kenapa kok bisa sih menampilkan nama, padahal yang diambil itu ID-nya pada tabel barang. Nah, kan padahal di barang itu yang diambil yaitu ID kategori sama ID gudang. Nah, karena pada optionnya ini yaitu terdapat value, yaitu value untuk mengambil ID pada kategori alias. Nah, kita menggunakan variabel K, jadi mengambil ID, tapi yang ditampilkan yaitu nama kategori. Nah, selanjutnya untuk gudang, itu yang sudah kita buat pada foreign key yang tadi. Kita tinggal memanggil gudang itu harusnya ini gudang ini harus sesuai. Nah, gudang ini harus sesuai dengan yang ini, yaitu membuat objeknya pada variabel gudang. Nah, jika sudah membuat, maka kita dapat memanggil ID pada modal gudang seperti itu. Nah, untuk value-nya itu kita mengambil ID, tetapi yang ditampilkan yaitu nama gudangnya. Nah, di sini kita dapat masukkan harga. Dia nanti untuk name harga itu harus sesuai dengan saat melakukan create. Harus ingat itu name-nya yaitu masukkan satuan, yaitu name-nya yaitu satuan. Selanjutnya yaitu stok awal, yaitu stok awalnya yaitu name-nya stok awal. Nah, jika sudah, jadi kenapa sih terdapat metode CSV field. Nah, jadi di sini digunakan untuk meminimalisir kesalahan inputan pada user. Nah, kita tidak harus menggunakan ini. Terdapat dua opsi, tapi fungsinya itu sama. Nah, jadi kita dapat menggunakan CSRF. Nah, jadi di sini kita dapat menggunakan ini dan juga menggunakan yang ini, karena
ini merupakan untuk digunakan meminimalisir inputan pada user. Nah, di sini kita harus menggunakan metode post, yaitu saat melakukan create. Nah, bagaimana cara melakukan create? Nah, jadi di sini saya menggunakan membuat metode function create. Nah, maksud request ini kita harus mendefinisikan terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan use limited http/request. Nah, jika sudah memanggilnya, kita dapat menggunakan request tersebut. Nah, jadi request di sini yaitu menampung semua data pada saat melakukan create. Nah, jadi di sini saya menggunakan validate, yaitu memvalidasi pada saat melakukan inputan user. Nah, jadi request nama barang, kita contohkan nama barang ini this validate. Nah, jadi itu validate yaitu memvalidasi semua pada variabel request yang sedang diinputkan. Di sini nama barang required minimal yaitu 3 huruf. Nah, harga ini required itu harus diisi dengan menggunakan numerik. Selanjutnya satuan yaitu required, itu harus diisi. Kategori ID yaitu juga wajib diisi. Gudang ID yaitu juga wajib diisi. Stok awal numerik yaitu wajib diisi. Nah, jika sudah bagaimana sih cara menampilkan validate-nya? Nah, nanti untuk menampilkan saya nanti akan jelaskan belakangan aja. Kita lebih fokus terlebih dahulu di bagian TRUD-nya terlebih dahulu. Nah, jadi new barang, jadi di sini kita membuat objek barang itu menampilkan untuk menginput atau melakukan create pada barang. Nah, kenapa sih kita ini terdapat request terus dalamnya itu nama barang. Nah, maksud dari pada nama barang. Nah, ini nama barang ini, yang ini harus sesuai dengan modelnya. Model harus sesuai dengan modelnya. Nah, nama barang. Nah, ini harus sesuai dengan modelnya, dan yang request nama barang itu terdapat pada yang tadi yaitu modal, yaitu terdapat kan name, yaitu variabelnya. Nah, jadi request itu mengambil name value pada nama barang. Nah, ini nama barang ini harus sesuai dengan pada modalnya. Nama barang ini harus sesuai dengan ini, yaitu nama barang. Nah, begitu juga harga, yaitu mengambil request pada variabel harga, value pada variabel harga, terus satuan request satuan, kategori ID yaitu mengambil juga ID pada kategori ID,
selanjutnya gudang ID, request gudang ID, selanjutnya yaitu stok awal, stok akhir yaitu langsung. Jadi kenapa sih di sini stok akhirnya di stok awal? Jadi saya bikin awal masuk kita menginputkan data barang, jadi value-nya stok awal sama stok akhir itu awalnya itu sama. Jadi kita tidak perlu membuat inputan untuk stok akhir, kita langsung menggunakan variabel yang sudah kita buat yaitu data barang. Nah langsung ada nah ini stok masuknya ini kita dapat dari mana. Nah selanjutnya itu yaitu sudah nah ini di hidden. Jadi kita menggunakan tipe hidden tapi value nya dari tentuan yaitu 0. Jadi untuk stok masuknya itu 0 value nya, sama stok keluar yaitu 0. Nah barang save, nah jadi barang save ini yaitu menyimpan barang yang sudah request atau yang sudah ditambahkan. Jadi direct yaitu mengembalikan pada URL admin data barang dengan menampilkan pesan sukses sukses, yaitu menampilkan pesan data berhasil ditambah. Nah create, kenapa sih yang di formnya itu terdapat route barang.create. Nah jadi barang.create method post ini kita harus menyesuaikan dengan pada route-nya. Nah di sini terdapat name barang.create, jadi harus sesuai, yaitu dipanggil dengan name-nya, maka kita menggunakan route. Nah karena di create ini dapat juga menggunakan post. Jika sudah kita coba untuk create-nya. Kita misal kita cari Oppo A35, misal kita A3 gudang, masukkan harga misalnya 2 juta. Nah terus tuan yaitu purchase, stok awalnya itu misalnya itu 10, save. Nah data berhasil ditambah itu yang terjadi yaitu saat melakukan create barang controller itu data berhasil ditambah. Nah untuk menampilkan alertnya itu menampilkan alertnya tuh kita memanggil include kebutuhan .alert. Nah itu sudah saya sediakan untuk folder kategori include. Nah itu maksudnya itu menghubungkan file alert pada folder kebutuhan. Nah jadi sessionnya ini, nah jadi kan terdapat yaitu sukses yang dipanggil yaitu sessionnya itu sukses itu. Nah itu harus sesuai dengan with itu sukses itu, maka akan panggil. Nah ini kita menggunakan JavaScript. Nah jika sudah
maka akan tampil di sini untuk message-nya atau pemberitahuan bahwa data tersebut sudah berhasil ditambah. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menampilkan data barang? Nah, kan ini kita cek terlebih dahulu yang barang yang sudah kita tambah. Itu Oppo A3 dengan harga 2 juta dengan satuan pieces dengan kategori Oppo gudang. Nah, ini kenapa sih kok terdapat Oppo sama gudang, padahal yang ditampilkan itu, yang diambil itu value-nya yaitu ID. Nah, kenapa kok bisa gitu? Nah, jadi agar yang ditampilkan itu namanya, kita langsung memanggil metode yaitu function kategori. Nah, di sini kan kategoris menampilkan nama kategori sesuai dengan ID. Jadi barang, nah pada indeks yang sebelumnya, nah yang if ini itu akan dicek terlebih dahulu apakah datanya itu kosong atau tidak, seperti itu. Jadi untuk mengecek pada sebuah data pada barang. Nah, barang itu kita buat variabelnya terlebih dahulu untuk objeknya. Jadi kita menggunakan loop interaction. Nah, jadi ini merupakan bawaan dari Laravelnya. Kita dapat melakukan numbering secara berurutan tanpa menggunakan tanpa membuat sendiri untuk ruangannya. Nah, ini jadi melakukan looping interaction. Nah, itu menampilkan nama barang, itu menampilkan barang pada objek B, pada variabel B itu menampilkan barang satuan. Terus kategori, kenapa sih kok di sini kategori slash barang, hubung barang nama kategori pada barang ini, padahal kan di sini di barang tersebut pada tabel barang itu kategorinya itu ID. Kenapa kok di sini terdapat nama kategori padahal di kolomnya itu kategori ID? Kenapa? Nah, jadi kita kan sudah melakukan relasi. Nah, itu perlu kita bloknya ini kategori sini pada model barang kategori. Nah, sini yaitu kategori belongs to kategori. Nah, jadi kita mengambilkan data pada kategori sesuai pada bentuk kategori sesuai dengan ID. Nah, seperti itu untuk menampilkan nama kategori sesuai dengan ID. Selanjutnya itu nama tampilkan gudang sesuai dengan ID. Kenapa sih kok ada gudang nama barang? Jadi sini kita pada model barang itu terduga pada tabel itu juga kita membuat function gudang. Jadi ini function ini harus sesuai dengan yang sudah dibuat, yaitu pada tampilan itu blade itu harus sesuai dengan yang fungsinya, baru kita dapat memanggil nama barang. Ini nama gudang. Jadi untuk menampilkan nama gudang sesuai dengan ID,
pada data barang. Jadi juga di sini juga menampilkan stok akhir. Nah, jika sudah, bagaimana sih cara melakukan edit? Misalnya kita edit yang sebelumnya kita buat. Misalnya kita edit nama barangnya itu jangan Oppo A9. Kita edit untuk harganya aja. Jadi kita edit 1 juta 5, jadi 1.500.000. Nah, data berhasil diubah. Nah, bagaimana cara melakukan edit ini? Nah, kita itu menggunakan button edit. Nah, example data bis target, example model edit. Nah, itu pada variabel B ini itu pada objek barang itu kita memanggil ID sesuai ID pada saat diklik pada button. Diklik pada button ini, maka kita akan memanggil sesuai ID dan akan ditampilkan pada barang. Nah, kita barang untuk update kita membuat function yaitu dengan nama update. Nah, jadi sebelum kita melakukan update, terlebih dahulu kita harus mengambil ID pada barang. Nah, jadi di sini kita mengambil ID barang sesuai pada saat kita mengklik button itu kita akan menampung ID-nya juga. Nah, kita harus mengambil ID barang dengan menggunakan tipe hidden. Nah, jadi pada saat melakukan edit, nah sebenarnya di sini di edit ini sebenarnya terdapat inputan value ID barang, tetapi kita menggunakan tipe hidden, jadi kita tidak dapat melihatnya. Saat melakukan edit kita harus mencantumkan ID agar dapat melakukan edit atau update. Melakukan update saat melakukan perubahan pada salah satu barang. Nah, jika sudah, kita tetap membuat function update. Nah, jadi di sini juga terdapat message, yaitu terdapat yang akan pesan yang akan ditampilkan saat request. Maka akan menampilkan atribut wajib diisi, atribut minimal karakter. Nah, dan juga atribut minimal min karakter. Terus max itu menampilkan maksimal karakternya, baik itu harus berupa angka. Di sini juga terdapat validasi untuk inputan barang, nama barang. Jadi nama barang ini harus sesuai, nama barangnya ini kan ini harus sesuai. Nah, itu harus sesuai dengan name pada edit. Jadi juga di sini juga terdapat harga, jadi harus sesuai. Di sini juga terdapat harga. Ini juga satuan harus sesuai. Terdapat kategori ID. Nah, di sini juga terdapat for range, yaitu memanggil kategori
terus if. Nah jadi ini juga sama, kategori menampilkan nama kategori sesuai dengan ID pada barang. Kategori ini harus sesuai dengan function yang ada pada model barang. Nah jika sudah barang titik double titik 2 yaitu find jadi request ID. Nah maksud dari request ID ini itu mengambil barang sesuai ID terlebih dahulu dan melakukan update sesuai dengan nama yang diupdate, yaitu nama barang, request nama barang. Kemudian melakukan update request nama barang. Nah request nama barang ini kan sudah dijelaskan tadi, request ini nama barang ini harus sesuai dengan name yang ada pada edit ini saat melakukan update. Jadi di sini juga terdapat harga, request harga satuan, request satuan, kategori ID, request ID, kategori ID, dan gudang ID, request gudang ID. Jadi harga request barang yaitu mengambil value yang ada pada variabel harga. Jika sudah melakukan edit sesuai dengan ID. Nah ID ini sebenarnya kan ditampilkan itu kan nggak ada ID-nya. Dan sebenarnya ada, cuma tipenya itu menggunakan hidden, jadi tidak ditampilkan, tetapi tetap ada. Jadi name ID harus sesuai. Fin ID. Nah jika sudah, maka akan menampilkan dengan session edit data berhasil diubah. Nah sebelum melakukan ini update itu harus membuat rootnya juga agar dapat melakukan update. Nah kenapa sih kok method put? Nah jadi di sini mengubah metode post ke put agar dapat melakukan update. Di sini juga terdapat put update, kategori update. Nah ini harus sesuai dengan rootnya. Nah jika sudah, bagaimana sih cara melakukan delete? Sebelum untuk fungsinya ini untuk info ini juga sama konsepnya, yaitu menampilkan juga. Nah bagaimana sih cara melakukan hapus pada sebuah barang? Jadi di sini yaitu data berhasil dihapus saat melakukan hapus. Nah jadi delete request ID. Nah, jika sudah membuat function pada delete, itu kita juga harus membuat root pada metode atau function delete. Itu function delete ini terdapat parameter itu request ID. Nah kita harus cek untuk dapat dari mana sih ID-nya itu. Kita harus cek terlebih dahulu, karena edit yang sudah dijelaskan. Kita harus ke button hapus. Nah di sini request, ID kita mengambil ID sesuai saat diklik, itu mengambil sesuai button pada saat diklik. Tapi mana ID maka akan melakukan penghapusan. Nah ini ID ini harus sesuai dengan yang ini. Itu maka
dapat melakukan hapus. Nah, request hapus barang. Nah, kenapa sih juga di sini terdapat barang sirkulasi metode delete. Nah, jadi barang maksud dari barang sirkulasi barang delete ini itu melakukan penghapusan barang dengan ID yang terkait. Nah, itu melakukan penghapusan barang pada jadi kan di sini sirkulasi barang ini terdapat ID barang. Nah, itu akan menghapus juga sesuai dengan terkait ID saat melakukan penghapusan pada barang ini. Maka juga sirkulasi barang itu akan hapus. Dan selanjutnya jika sudah baru melakukan penghapusan pada barang. Dan return redirect itu pada halaman sebelumnya itu admin/data barang dengan session delete dengan menampilkan data berhasil dihapus. Maka menampilkan data berhasil dihapus pada menggunakan alert yang sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuat search pada barang. Nah, ini sini kita menggunakan search. Di sini terdapat kita membuat function search yaitu dengan parameter request. Nah, membuat variabelnya terlebih dahulu dan mengambil request search ini sesuai name pada search yaitu name search value. Nah, jadi value alt ini yaitu menampung value pada search. Nah, jika sudah juga kita karena menggunakan model, maka kita tinggal barang. Nah, sebenarnya ini query untuk menampilkan sesuai data yang dicari. Contohnya yaitu kan ini juga terdapat Oppo, jadi saat mengklik Oppo akan menampilkan data Oppo sesuai dengan nama barang. Dengan pagination itu menampilkan data sebanyak data setiap halaman, yaitu sebanyak 10 data. Nah, jika ini kategori al ini digunakan untuk menampilkan kategori, itu harus sesuai agar tidak terjadi error saat melakukan pencarian. Nah, kita contohkan aja ya. Semisal kita komentar, kita contohkan. Nah, maka akan terdapat variabel kategori define kategoris, karena pada variabel kategori ini tidak ada. Nah, misalnya kita komentar lagi, nah tetap itu kategori. Nah, itu harus sesuai, harus sama dengan indeksnya itu. Jadi harus sama dengan indeks. Apa sih terdapat apa saja yang kita panggil, modal yang kita panggil pada indeks. Nah, itu harus sama dengan search-nya. Jadi sama itu memanggil semua data pada kategori dan memanggil juga semua data pada modal gudang, tabel atau tabel gudang. Nah, di sini juga membuat
objeknya pada setiap variabel yang kita buat, yaitu barang kategori gudang, itu ditampung dalam bentuk array. Jadi saat melakukan return, maka datanya juga array-nya itu akan dikembalikan seperti itu. Nah, jadi ini merupakan CRUD pada data barang. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuat report barangnya? Bagaimana cara membuat data barang? Nah, jadi cara membuatnya, kita harus melakukan jalankan perintah terlebih dahulu, yaitu untuk linknya, cara membuatnya saya nanti akan masukkan ke dalam dokumentasi untuk mencantumkan link DOMS-nya ini, DOM PDF. Nah, di sini dapat yang perlu. Nah, itu sebelum kita menjalankan variabel PDF-nya, kita harus mengimport terlebih dahulu untuk PDF-nya seperti itu. Nah, karena di sini saya bisa untuk filenya, kita menggunakan file export cetak PDF-nya. Untuk barang itu ini saya load view ngadon, itu mengambil semua data pada folder export.barang PDF. Nah, di sini saya memisahkan tampilan untuk data barang ini terdapat. Dan di sini saya menampilkan semua datanya, jadi kita dapat melakukan export atau melakukan import report pada data barang. Nah, ini load view, yaitu menampilkan semua data barang. Nah, download, nah ini juga download stream, jadi ini cross stream ini hanya menampilkan, hanya melihat secara langsung saja, karena kita langsung mendownload, jadi kita langsung dapat otomatis download data barang menggunakan file PDF. Nah, jadi itu kita harus memanggil modelnya terlebih dahulu juga sebelum memanggil model barang. Nah, ya, jadi di sini ini merupakan hasil sudah saya buat untuk CRUD-nya. Ini download untuk hasil dari data barang yang sudah dilakukan report. Oke, sekian, terima kasih. Hanya di sini yang saya jelaskan, yaitu untuk CRUD-nya dan reportnya yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.